Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Hai Reza. Gimana ya kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali hari ini ya. Kita harapkan pemirsa juga kabarnya sehat-sehat terus ya. Ini kemarin setelah berlibur, lumayan nih libur Natal dan juga Tahun Baru, sudah kembali bekerja, diharapkan tetap semangat juga. Tapi biasanya kan agak capek-capek badannya begitu ya. Dan Kenapa juga tuh? bepergian dari luar negeri. Oh iya. Iya, tapi tak perlu khawatir karena dari Kementerian Kesehatan mengatakan super flu ini tidak perlu dikhawatirkan begitu ya. Ini memang merebaknya bisa lebih cepat tapi tidak membahayakan bagi masyarakat. Lebih cepat proses terjadinya penyakitnya juga agak lebih lama, tapi jangan khawatir ya Reza ya. Boleh kemudian healing-healing sebentar baru kemudian kerja lagi agak lebih produktif gitu ya. Reza sudah selesai healingnya? Nggak kemana-mana, kita bekerja teman pemirsa aja terus ya. Mantap. Kalau gitu kita hadirkan ya beragam informasi untuk pemirsa di pagi hari ini. Salah satunya adalah informasi tempat tambal ban sekaligus bengkel las listrik pemirsa di Jalan Soekarno-Hatta di Kiara Condong, Kota Bandung terbakar. Jadi banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Jadi kita lihat pemirsa ini api dengan cepat membesar yang direkam oleh warga begitu ya, bahwa terjadi kebakaran sekaligus tempat tambal ban las listrik, ini tepatnya di Bandung. Warga yang panik karena lokasinya berada di pinggir jalan langsung berhamburan keluar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penanggulangan Kota Bencana Bandung ini menerima laporan, langsung bergerak dengan cepat ke lokasi kejadian. Dari keterangan warga, api diketahui sudah dalam kondisi membesar. Dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Ada bus wisata yang membawa santriwati asal Lampung hangus terbakar pemirsa di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 6 Jati Bening, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jadi sebelum hangus terbakar, sopir yang mencium bau kebakar dan juga asap langsung menepikan bus tepat di bawah stasiun Jati Bening baru. Iya itu kalau dilihat kan ngeri banget ya itu apinya ya. Jadi memang sejumlah penumpang langsung menghindar dari lokasi, dan dari video ini kalau kita lihat kobaran apinya bahkan menghanguskan sebuah bus yang sudah terparkir di bahu jalan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 6 Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi. Ini menuju ke arah Cikampek ya pada Senin petang. Terlihat penumpang berisi santriwati sebuah pesantren di Lampung ini berhasil turun dari bus yang ditumpanginya, di mana sebenarnya mereka ini hendak berziarah ke makam Wali Songo. Namun saat perjalanan tiba-tiba tercium ada bau hangus disertai asap dari bagian bawah. Sang sopir langsung berinisiatif menepikan bus di bawah stasiun LRT Jati Bening di pinggir jalan begitu ya. Dan pakaian santri yang disimpan dalam koper di bagasi pun turut terbakar. Penyebab kebakaran diduga adalah akibat dari korsleting listrik di bagian mesin bus. Kebakaran sempat berdampak pada stasiun LRT Jati Bening baru, di mana asap hitam dari kebakaran ini waktu itu sempat memenuhi itu wilayah stasiun dan juga kemudian membuat penumpang LRT juga harus dievakuasi sementara turun dari stasiun. Iya, dari Bekasi, Jawa Barat kami ajak Anda bergeser menuju ke wilayah Medan, Sumatera Utara pemirsa. Ini ada sebuah minibus yang tengah terparkir di rumah, tiba-tiba saja terbakar saat ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Jadi kebakaran juga menghanguskan lantai 1 rumah tersebut. Peristiwa ini terekam oleh kamera warga. Dalam rekaman bisa kita lihat pemirsa ini, api dengan cepat membesar dan membuat panik warga sekitar. Melihat kobaran api yang cukup besar, mereka mencoba membantu memadamkan api. Tidak lama, petugas pemadam kebakaran langsung tiba di lokasi dan memadamkan api dengan melakukan penyiraman ke sumber api. Jadi pemilik mobil mengaku saat kebakaran rumahnya dalam kondisi kosong karena dia dan istrinya sedang bekerja. Api diduga berasal dari mobil yang terparkir di lantai 1. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan penyebab pastinya masih dalam pemeriksaan polisi. Kita kabar lainnya pemirsa, ini laga pertandingan sepak bola antara personil TNI dan juga tim sepak bola Brimob yang digelar di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga pada Minggu sore di Buton Selatan berakhir ricuh.
Iya nih, kita lihat videonya ya. Memang pada saat di lokasi ada ratusan orang yang berseragam loreng. Mungkin Anda bisa melihat dari kejauhan ini mengamuk hingga terjadi aksi kejar-kejaran di tengah lapangan. Jadi bahkan sejumlah warga ini juga turut menjerit histeris lantaran di lokasi bentrokan banyak terdapat anak kecil dan juga perempuan yang terjebak di tengah bentrokan. Akibat bentrokan tersebut, sejumlah personil kemudian mengalami luka-luka. Saat hendak dikonfirmasi, pihak TNI dan kepolisian setempat masih enggan memberikan pernyataan resmi. Ya, kalau yang ini lain lagi pemirsa, ini ada 6 orang yang mengaku sebagai anggota Mabes Polri melakukan pemerasan terhadap salah satu warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan nominal bahkan cukup besar, angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Akibatnya warga lain pun kesal dan nyaris menghakimi pelaku. Jadi ke-6 pelaku ini melakukan pemerasan dengan modus menakut-nakuti warga yang telah melakukan pelanggaran hukum. Kejadian tersebut terjadi menimpa 2 warga di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor yang merasa geram dengan aksi pemerasan tersebut. Warga bersama dengan korban meringkus pelaku dan menghancurkan kendaraannya. Warga kemudian membawa para pelaku ke Polsek Cigudeg untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kepada petugas Polsek, warga mengaku sebagai wartawan. Hingga akhirnya polisi membawa kawanan pelaku ke Polres Bogor. Khawatir masih banyak korban lain yang menjadi korbannya. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pemirsa, yang berikut ini harus jadi perhatian kita ya. Ini ada pelaku pencurian sepeda motor yang menodongkan senjata api dan juga melepaskan tembakannya saat aksinya terpergok dan juga dikejar oleh pemilik sepeda motor. Terjadi di Gang Jamblang, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten. Aksi pelaku ini dibilang nekat karena memang beraksi pada waktu yang cukup terang begitu ya, masih siang hari dan situasinya ramai padat penduduk ya. Ini videonya cukup jelas di sini ya. Jadi memang terrekam ini kalau Anda lihat ya, di mana terduga pelaku yang berjumlah 2 orang berboncengan sepeda motor memantau situasi dan sasarannya. Kami lingkari di sana pemirsa. Ya, ini unit sepeda motor yang memang terparkir di luar rumah di Gang Jamblang pada Minggu siang kemarin. Setelah merasa aman, salah seorang pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan merusak kunci menggunakan kunci letter T. Sedangkan pelaku lain menunggu di atas sepeda motor. Pemilik sepeda motor merasa curiga dengan gerak-gerik kedua pelaku dengan memantau melalui rekaman CCTV dari dalam rumah. Jadi memang kerjasama yang kolaboratif antara mereka untuk hal yang negatif gitu ya. Jadi pelaku berhasil membobol kunci dan sempat mendorong sepeda motor mereka. Pengejaran terhadap pelaku terhenti ketika pelaku menodongkan senjata api ke arah badan lalu letusan tembakan ke arah atas sebanyak 1 kali. Ya, sementara itu pemirsa, seorang remaja menjadi korban aksi begal di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Korban ini bahkan terluka lantaran hendak mempertahankan kendaraannya yang akan dirampas. Jadi pemirsa, peristiwanya terjadi di Jalan Inspektur Marzuki, Kota Palembang. Saat korban sedang berkendara dengan sepeda motornya, tiba-tiba korban dibututi para pelaku sambil mengacungkan senjata tajam hingga terjadilah percobaan pembegalan. Merasa sepeda motornya akan dirampas, korban berusaha mempertahankannya sehingga terjadi perkelahian antara pelaku dan juga korban. Pelaku yang tidak berhasil mencuri motor korban langsung meninggalkan lokasi, sementara korban mengalami luka-luka. Usai kejadian, korban langsung melaporkan ke pihak berwajib. Pemirsa, diduga tidak tahu arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, ada seorang pemuda pengendara sepeda motor yang masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek, terjadi di Jakarta Timur menuju ke Kota Bekasi. Ya, kita lihat dulu di video amatir untuk Anda yang sempat direkam ya oleh salah satu pengendara pemirsa. Nih, ngebut dan nampaknya pede banget gitu ya. Nggak pakai helm lagi. Nggak pakai helm lagi. Jadi memang ini ya, pengendara diduga masuk ke dalam tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur.
Diduga pemuda ini sebenarnya nggak tahu arah jalan gitu ya dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Jadi sebenarnya dugaannya sih nggak ada niat sengaja, Reza. Tapi ada-ada aja setelah Ada-ada sehari aja emang. sebelumnya ada mobil yang lawan arah di tol menuju bandara ya kan. Pasalnya di setiap akses masuk kan sebenarnya sudah terpampang jelas ya dalam rambu larangan motor masuk tol. Tapi dia tadi sambil ngecek HP tuh kayaknya. Iya, aduh, Maps-nya. saya salah nih, salah jalan tol. Kalau saya mikirnya dia mungkin lagi cek maps karena salah jalan. Kirain update dulu di story gitu nggak ya? Beruntung aja ya pemuda itu nggak ketemu Brigadir Sarah pada saat bertugas di tol tersebut ya kan. Yang selalu memantau kondisi lalu lintas di pagi hari pemirsa, dan langsung saja kami coba ajak Anda bergabung menuju ke UKI Cawang, Jakarta Timur. Sudah ada Brigadir Sarah di sana. Silahkan Brigadir Sarah. Baik, terima kasih Maria dan juga Reza, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Cawang UKI saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan memang sudah terlihat pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Baik untuk kendaraan dari arah Kramat Jati ataupun juga Cililitan yang akan mengarah ke Jalan DI Panjaitan dan juga Cempaka Putih, saat ini sudah dalam keadaan ramai. Ataupun juga kendaraan dari arah Cililitan yang akan mengarah ke MT Haryono dan juga Pancoran masih dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Tentunya perlambatan kecepatan terjadi pada kawasan ini dan kami menghimbau bagi Anda salah satunya dengan menggunakan helm bagi yang akan berkendara dengan roda 2 dan juga tidak lupa untuk menggunakan sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4. Dan untuk situasi arus lalu lintas dari arah DI Panjaitan ataupun Kalimalang yang akan lurus mengarah ke Cililitan atau berbelok mengarah MT Haryono dan Pancoran pada pagi hari ini pun sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam dan terdapat juga antrian kendaraan pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan pada kawasan ini banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah MT Haryono akan menuju ke arah Halim ataupun DI Panjaitan juga masih dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Cuaca saat ini dalam keadaan cerah berawan dan kami menghimbau juga bagi Anda yang akan berkendara untuk menaati rambu lalu lintas yang berlaku serta mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk keamanan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Dan pemirsa, dapat kami informasikan berdasarkan data Yarasames Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 211 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 30 luka berat dan 307 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas ini dikarenakan para pengendara ceroboh terhadap pengendaranya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi. Kembali ke studio. Beli cabai merah sama terasi. Brigadir Sarah, terima kasih. Kita ajak pemirsa untuk jeda sejenak. Pemirsa, usai jeda kami punya informasi pemerintah ini melalui Ditjen Bina Marga bergerak dengan cepat untuk memulihkan akses transportasi masyarakat, khususnya di jalur penghubung kawasan Tapanuli, Sumatera Utara yang terdampak. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi dari wilayah Jawa Barat. Ini di mana diguyur hujan lebat dan juga meluapnya sejumlah aliran sungai. Sejumlah wilayah di Cirebon, Jawa Barat kembali diterjang banjir. Bahkan derasnya banjir membuat warga panik dan meminta pertolongan melalui sosial media.
Jadi kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi banjirnya, tepatnya di Cirebon, pemirsa, di mana derasnya banjir ini dan juga tingginya air membuat panik warga. Banjir bahkan setinggi 1,5 meter merendam ribuan rumah warga. Perumahan di Puri Indah Residen Banjarwagunan, Kabupaten Cirebon, ketinggian air bahkan lebih dari 1 meter. Petugas dari TNI dikerahkan untuk membantu mengevakuasi warga. Banjir terjadi akibat hujan yang sangat lebat, terjadi sejak Senin sore dan meluapnya sejumlah aliran sungai kiriman dari hulu. Meski sebagian sudah mulai surut, namun warga harus disibukkan dengan proses pembersihan rumah sisa banjir dan barang-barang mereka yang rusak terkena banjir. Pemirsa, pemerintah melalui Ditjen Bina Marga bergerak dengan cepat memulihkan akses transportasi masyarakat khususnya di jalur penghubung kawasan Tapanuli, Sumatera Utara yang terdampak bencana. Ya, jadi pemirsa kalau kita bisa sampaikan begitu ya, Kementerian Pekerjaan Umum segera menurunkan memang tim tanggap darurat mereka begitu ya. Di wilayah Sumatera Utara ada total 53 titik longsor sepanjang jalan penghubung kawasan di Tapanuli, di mana 8 titik memang tak bisa dilalui sama sekali. Namun saat ini jalur Tarutung ke Sipirok sudah bisa dilalui meski pengguna jalan memang harus tetap diimbau lagi untuk tetap waspada akan bahaya longsor susulan. Selain jalan, Kementerian PU juga memastikan tidak terdapat jembatan nasional yang amblas. Beberapa jembatan lama yang memang terdampak ini telah ditangani secara darurat sehingga tetap aman dilalui kendaraan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan darurat ini akan dilanjutkan dengan penanganan permanen sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan infrastruktur nasional terhadap resiko bencana alam ke depannya. Pemirsa, masyarakat Indonesia sudah nampaknya nggak perlu khawatir lagi ya, seperti Reza tadi sampaikan soal merebaknya infeksi super flu. Yang penting waspada atas gejala yang ada dan juga kemudian biasakan nih perilaku hidup sehat dan juga bersih. Dan berikut pernyataan Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan untuk Anda. Hingga akhir Desember ini tercatat total ada 62 kasus di 8 provinsi. Terbanyaknya ada di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Gejala umumnya seperti flu musiman, yaitu demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri tenggorokan, dan menurut penilaian WHO dan situasi epidemiologi saat ini, subclade K tidak tunjukkan peningkatan keparahan dibandingkan dengan clade atau subclade lainnya. Imbauan yang dapat kami berikan adalah pertama, perkuat imunisasi tubuh dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, istirahat cukup, dan juga makan bergizi. Kemudian lakukan vaksinasi influenza tahunan, terutama pada kelompok rentan, yaitu lansia, ibu hamil, dan komorbid. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani sidang perdana hari kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, ini sebelumnya memang sidang sempat tertunda 2 kali karena kondisi Nadiem yang masih menjalani operasi sebelumnya. Jadi meski dalam masa pemulihan pasca operasi, Nadiem tetap hadir di persidangan. Sidang kemarin beragendakan pembacaan dakwaan. Kuasa hukum Nadiem, Ari Yusuf Amir, menyampaikan setelah pembacaan dakwaan pihaknya langsung menyampaikan eksepsi. Nadiem menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi laptop Chromebook saat menjabat sebagai Mendikbudristek. Kita ke informasi internasional, pemirsa. Dunia internasional diguncang oleh aksi militer AS yang menerobos wilayah kedaulatan Venezuela untuk menangkap presidennya Nicolas Maduro. Manuver Amerika Serikat ini langsung memicu protes masyarakat dunia, termasuk warga Amerika Serikat sendiri.
Di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, sekelompok pengunjuk rasa berkumpul di luar pusat penahanan metropolitan tempat Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan pasca diculik militer Amerika Serikat dari kediamannya di Caracas, ibu kota Venezuela. Demonstran juga mengecam kebijakan Trump yang berencana mengambil alih Venezuela untuk sementara. Amerika Serikat telah bertindak di luar yuridiksinya menangkap seorang presiden negara berdaulat saat berada di negaranya sendiri atas tuduhan kejahatan narkotika untuk diadili di Amerika Serikat. Di India, ratusan pendukung partai-partai kiri turun ke jalan untuk berunjuk rasa. Demonstran menyatakan pelanggaran internasional yang dilakukan Amerika Serikat sebagai manuver yang mengkhawatirkan perdamaian dunia. Aksi serupa juga terjadi di Turki. Ratusan orang berunjuk rasa di kota Ankara dan Istanbul. Demonstran menyerukan agar Amerika Serikat tidak mengintervensi negara asing dan mendesak Amerika angkat kaki dari Venezuela. Kecaman serupa juga disuarakan demonstran di Spanyol. Di kota Madrid, unjuk rasa berlangsung di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez tegas menyatakan Spanyol tidak akan mengakui legalitas intervensi Amerika Serikat terhadap Venezuela karena merupakan pelanggaran hukum internasional. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Luar Negeri memastikan ada 37 warga negara Indonesia di Venezuela dalam kondisi aman di tengah penyerangan oleh Amerika Serikat dan penangkapan Presiden Nicolas Maduro. Kemenlu dan KBRI Caracas telah menyiapkan langkah darurat untuk melindungi WNI di Venezuela. Memastikan bahwa saat ini seluruh 37 WNI di Venezuela dalam keadaan aman dan dapat tetap terus berkomunikasi dengan KBRI. Masih terdapat gangguan jaringan komunikasi oleh provider nasional di wilayah Caracas dan pemadaman listrik di salah satu wilayah di Caracas. Secara umum, KBRI Caracas melaporkan situasi keamanan dan aktivitas sosial di Caracas mulai kondusif dan menunjukkan peningkatan. Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Caracas telah memiliki contingency plan terkait situasi keamanan di Venezuela yang akan diberlakukan sekiranya dibutuhkan sesuai dengan perkembangan situasi terkini serta mengimbau WNI untuk terus siaga. Kita jeda dulu pemirsa, sejeda kami hadirkan informasi diduga lantaran curiga suaminya memiliki hubungan dengan karyawannya. Seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan memaksa korban berhubungan badan dengan suaminya lalu merekamnya. Kedua pelaku pun akhirnya diringkus polisi. Saat lagi informasinya untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Perkelahian antara dua kelompok juru parkir terjadi di Jalan Jenderal Ahmad Yani di sisi utara alun-alun, pemirsa, di wilayah Jawa Timur karena peristiwa yang diawali oleh cekcok mulut ini diduga adalah akibat permasalahan pribadi. Ya pemirsa, ini saat peristiwa terjadi kedua kelompok saling baku hantam hingga melemparkan berbagai benda. Salah seorang yang terlibat juga terlihat membawa senjata tajam dan membuat warga khawatir. Meski begitu, sejumlah warga lainnya bersama dengan petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang ada di lokasi berusaha untuk meredam emosi kedua belah pihak hingga aparat kepolisian datang ke lokasi. Saat petugas polisi tiba, petugas langsung menangkap dan juga menenangkan kedua belah pihak hingga akhirnya keduanya sepakat berdamai tanpa harus menempuh jalur hukum.
Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Pihak dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah memeriksa 10 orang saksi terkait dengan kasus kematian misterius satu keluarga di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jadi pihak kepolisian, pemirsa, kalau kita lihat ini sebenarnya juga kemudian melakukan pengungkapan dari penyebab pasti tewasnya 3 anggota keluarga di sebuah rumah kontrakan di Warakas, dan hingga saat ini 10 saksi yang terdiri dari tetangga, kemudian juga kerabat korban juga sudah diperiksa. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik terhadap sejumlah sampel makanan dan juga minuman yang ditemukan di lokasi kejadian. Penyidik fokus membandingkan material makanan dan juga minuman yang ditemukan di TKP dengan zat yang ditemukan di dalam tubuh korban. Penyidik juga kemudian tengah mendalami dugaan adanya zat berbahaya seperti cyanida atau kandungan lainnya yang menyebabkan ruam merah pada tubuh korban. Saat ini polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik. Ini memang cukup mengkhawatirkan dan juga bikin heboh ya Betul, kasusnya. ramai. Satu keluarga tiba-tiba ditemukan meninggal dunia, bahkan Dengan kondisi yang nggak wajar gitu kan. betul, ada satu keluarga yang menemukan juga kabarnya dalam kondisi shock ya. Pasti ya, kita nggak bisa bayangkan seperti itu. Ya, sementara itu pemirsa, polisi mengungkap kasus pembunuhan anak petinggi Parpol PKS yang ditemukan tewas pada 16 Desember lalu, di mana pelaku diketahui merupakan spesialis pencurian rumah mewah yang terlilit kebutuhan ekonomi. Ya pemirsa, jadi dalam konferensi pers yang digelar oleh pihak kepolisian, Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan motif kejahatan karena pelaku terlilit utang akibat mengalami kerugian saham kripto. Jadi pelaku merupakan pemain saham kripto yang merupakan pegawai operator produksi di salah satu perusahaan di Cilegon. Pelaku ditangkap saat pelaku melancarkan aksi pencurian di TKP kedua di rumah mantan anggota DPRD di Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon pada Jumat 2 Januari. Saat pelaku dan barang bukti diamankan, polisi menemukan bercak darah di pisau pelaku. Pemeriksaan tes DNA juga dilakukan terhadap sampel darah. Hasilnya diketahui cocok dengan darah korban Muhammad Aksal, anak petinggi Parpol PKS. Polisi pun mengungkapkan saat melakukan perampokan pertama, tersangka berpapasan dengan anak korban di dalam rumahnya yang berakhir pada pembunuhan. Yang bersangkutan ini melakukan aksinya karena didorong dari motif ekonomi. Ini diketahui oleh penyidik bahwa yang bersangkutan sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta, yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Aparat kepolisian dari Polrestabes Makassar meringkus pasangan suami istri pelaku ruda paksa terhadap karyawannya. Lantaran curiga suaminya memiliki hubungan dengan karyawan, sang istri memaksa korban berhubungan badan dengan suaminya, lalu merekamnya. Nggak habis pikir pemirsa, di mana pelaku S dan istrinya S ini saat ini menjadi tahanan di Polrestabes Makassar usai keduanya dilaporkan melakukan tindak kekerasan seksual atau ruda paksa terhadap karyawannya sendiri. Peristiwa ini terbongkar setelah korban yang sempat disekap selama 2 hari berhasil melarikan diri dan kemudian melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Kini kedua pelaku masih menjalani penahanan di Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Ini memang cukup ramai diperbincangkan di media sosial karena nggak masuk di akal begitu ya tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, dan apa sebenarnya motif dari perlakuan kedua pelaku ini. Kami coba ajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan Kanit PPA Polrestabes Makassar, ada Ibtu Arianto. Selamat pagi Pak Kanit. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kanit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Iya, Pak Kanit mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu Pak, sebenarnya duduk perkara seperti apa? Karena kalau kemudian kita baca, kita dengar dari media sosial, nggak masuk di akal begitu Pak.
Ya, jadi gini Mbak, kami ceritakan sedikit kronologisnya. Pasangan suami istri ini adalah pedagang penjual nasi kuning di wilayah Jalan Pasning, Kota Makassar. Kemudian korban ini adalah karyawannya. Selanjutnya si tersangka perempuan ini kemudian menuduh korban bahwa dia telah berselingkuh dengan suaminya, tersangka laki-laki ini. Si korban diajak untuk ke TKP di Jalan Merombong di mana tersangka, kemudian disekap selama 2 hari. Jadi selama disekap itu, kemudian korban disetubuhi oleh suaminya dan direkam oleh istrinya. Adapun pada saat terjadinya persetubuhan itu, awalnya korban ini disiksa terlebih dahulu. Hingga kemudian korban patuh, sudah dibawa tekanan, kemudian disetubuhi oleh suaminya dan direkam langsung oleh istrinya. Mungkin seperti itu Mbak, kronologi singkatnya. Baik, Pak Arianto, kan tadi sempat dikatakan bahwa sebenarnya sang istri katanya memiliki bukti kuat nih bahwa terjadi perselingkuhan antara korban dan juga suami dari pelaku sendiri. Apakah memang terjadi perselingkuhan sebelumnya dan apakah bukti tersebut juga sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Jadi bukti yang dimaksud oleh istrinya itu sampai sekarang belum ada ditunjukkan ke kami. Terus kemudian mereka menduga, istri ini menduga terjadi perselingkuhan karena karyawan dan si bos laki-laki ini memang mereka dekat, tapi kan dekatnya dalam hal mereka sama-sama kerja di tempat jualan nasi kuning itu. Seperti itu Mas. Oke, tapi kemudian sejauh ini hasil penyelidikan dari polisi, apa motifnya sebenarnya Pak? Motif untuk sementara yang kami dapatkan dan pengakuan dari kedua tersangka, terutama si tersangka istri ini, dia merasa sakit hati terhadap karyawannya ini karena menurutnya saya sudah pekerjakan dia, kemudian dia berselingkuh dengan suami saya. Seperti itu Mbak. Oke, Pak, kalau misalnya kami lihat ya dalam konferensi pers kemarin dalam gelar perkara, itu kan ada beberapa tersangka yang kemudian berada di lokasi di belakang Anda. Apa peran-peran dari masing-masing pelaku ini, Pak? Oh, yang untuk konferensi kemarin itu ada 3 perkara Mbak, yang lain itu perkara pembunuhan. Oke, artinya dikonfirmasi hanya ada 2 pelaku saja ya Pak ya? Iya, 2 orang saja Mbak, suami istri ini. Oke. Baik, Pak Arianto, ini kan sebelum dilakukan penyiksaan secara seksual, korban sendiri sudah disekap selama 2 hari begitu ya. Dalam proses 2 hari penyekapan ini dilakukan penyiksaan juga. Apakah keluarga dari korban saat itu tidak berusaha mencari dan bagaimana tanggapan dari karyawan-karyawan lainnya? Ya, jadi pada saat disekap itu, tersangka perempuan ini sempat menyuruh korban untuk menelpon bapaknya. Tapi pada saat ditelepon itu bapaknya juga ikut diancam oleh si tersangka perempuan ini, si istri. Diancam, disampaikan, kamu jangan ikut ya dengan perbuatannya anakmu ini akan saya libatkan. Sehingga karena orang tuanya takut, sehingga kemudian pada saat itu dia tidak berani untuk menjemput anaknya. Terus kami tambahkan tapi apakah setelah... Silakan. Gimana? Silakan Pak. Ya, setelah maghrib, kejadian mereka disekap sudah 1 kali 24 jam lebih. Maghrib itu korban terbangun dan melihat tidak ada kedua pelaku di rumah. Selanjutnya korban ini menelpon ke sepupunya, maka sepupunya inilah yang menjemput di TKP. Itu Mbak. Oke. Apakah kemudian juga ditemukan tindak asusila yang dilakukan pelaku pada korban ini juga sebenarnya dilakukan juga kepada karyawati-karyawati lainnya, Pak? Untuk itu kami masih dalami, Mbak. Belum. Kami masih dalami, Mbak. Oke. Belum ada keterangan dari korban lain.
Pak Rianto, terakhir ancaman hukuman bagi para pelaku? Ancaman hukuman 9 sampai 12 tahun. Oke, baik. Terima kasih Kanit PPA Polrestabes Makassar, Ibtu Arianto sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih Pak Kanit. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kami jeda dulu pemirsa, sejeda kita coba ajak Anda masuk ke diskusi utama kami. Ini cukup berat memang, tapi nanti kami coba ajak Anda untuk mendalaminya secara lebih awam begitu ya. Karena kan KUHP yang baru ini resmi berlaku kan ya, Reza. Namun penerapannya memang kalau kita lihat di media sosial gitu ya, banyak ada perdebatan publik di sana. Jadi sejumlah pasal bahkan dinilai berpotensi begitu ya, menimbulkan multitafsir. Bahkan juga ada yang mengatakan dikhawatirkan bisa membatasi ruang kebebasan berpendapat. Betul tidak sih demikian? Nanti kita akan coba ajak Anda bedah satu persatu ya. Tapi usai jeda sesaat lagi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru resmi mulai berlaku. Pemerintah menyebut aturan ini sebagai pembaruan hukum pidana nasional, menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial Belanda. Namun penerapannya menuai perdebatan publik. Sejumlah pasal dinilai berpotensi menimbulkan multitafsir dan dikhawatirkan dapat membatasi ruang kebebasan berpendapat. Salah satu pasal yang jadi sorotan adalah tentang demonstran bisa dipidana bila lalai menginformasikan aksi kepada polisi. Yang kedua, terkait pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan lembaga negara, serta pasal tentang perzinaan. Merespon hal tersebut, sekelompok mahasiswa dan pegiat demokrasi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai pasal-pasal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Sementara itu, pemerintah menegaskan pasal-pasal dalam KUHP baru telah dirumuskan dengan prinsip kehati-hatian dan tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik, melainkan menjaga martabat lembaga negara dan ketertiban umum. Lantas, apakah kekhawatiran publik beralasan? Sejauh mana KUHP baru berpotensi mengancam ruang kritik dan kebebasan sipil? Dan bagaimana implikasinya bagi demokrasi ke depan? Sampaikan bahwa pasal persinahan yang ada di dalam KUHP yang baru sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan pasal persinahan di KUHP yang lama. Satu-satunya yang baru adalah karena kalau di KUHP yang lama itu hanya mengatur persinahan yang dilakukan oleh salah satunya sudah berkeluarga, pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak. Ya, yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri atau orang tua dari si anak. Mengapa tidak pakai pasal penghinaan biasa? Kalau toh itu kan delik aduan, kan ada pasal penghinaan biasa. Betul kan? Mengapa harus ada khusus terhadap martabat presiden dan wakil presiden? Saya balik bertanya, ini bukan salah satu bentuk diskriminasi, bukan? Kalau dikatakan tidak perlu ada pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, karena itu masuk bisa dalam pasal penghinaan biasa, maka saya katakan
pasal makar yang pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden itu dihapus saja. Toh ada pasal pembunuhan biasa. Mengapa tidak menggunakan pasal pembunuhan biasa, tetapi harus ada tentang makar terhadap nyawa presiden dan wakil presiden. Artinya apa, saudara-saudara? Penyerangan harkat dan martabat presiden ini sama sekali bukan bentuk diskriminasi, tapi ini adalah primus inter pares. Apa artinya primus inter pares? Presiden dan wakil presiden itu adalah yang utama di antara yang sederajat. Jadi setiap orang yang akan mengadakan demonstrasi atau pawai, intinya harus memberitahukan kepada polisi. Kata-kata di situ adalah memberitahukan, bukan izin. Mengapa pasal ini harus ada? Ya, sekali lagi, mengapa pasal ini harus ada? Karena ini berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi di Sumatera Barat, di mana sebuah mobil ambulans yang membawa pasien itu, dia mati di dalam karena terhadang oleh demonstran. Jadi tujuan memberitahu ke aparat keamanan supaya bisa mengatur lalu lintas. Demonstrasi kita menjamin kebebasan berbicara, tetapi kita harus ingat juga bahwa ada hak dari pengguna jalan. Kita udah mulai on air nih Bang. Nah, jadi memang banyak perdebatan sebenarnya Reza di media sosial, walaupun kita tahu betul sebenarnya kan niatan dari pemerintah untuk kemudian bisa memperbaharui KUHP yang baru ini agar bisa lebih relevan kan dengan sistem demokrasi kita yang saat ini gitu. Betul, tapi sebagian masyarakat takutnya menilai ada seperti memagari atau membuat masyarakat ingin menyampaikan pendapatnya kok sepertinya ada yang beda ya gitu. Ada yang ditahan ya, ada pembatasan ya di sana gitu. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Mas Alfon Kurnia Palma, praktisi hukum. Selamat pagi, Mas Alfon. Pagi, Mas Reza, Mas Maria, Mbak Maria. Bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom Albert Aries, anggota tim ahli KUHP Nasional. Mas Albert, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Albert. Pagi, Mas Reza, Mbak Maria, dan juga Bang Alfon. Ya, pagi, Bang. Bergabung. Pagi. Ini di sebelah saya Bang Alfon juga catatannya udah mulai banyak nih ya, langsung aja lah saya todong kayak gitu. Bang, jadi kan sebenarnya kan dalam KUHP yang baru ini harapannya kan tidak ada konflik yang cukup nyata. Kita ingin tahu betul begitu ya batasan ruang-ruang yang jelas antara negara kemudian memberikan kontrol atau negara yang kemudian memberikan kontrol kebebasan demokrasi kepada masyarakatnya. Itu dua batasan yang jelas. Menurut Anda, catatan Anda, pasal-pasal mana saja yang masih rancu, masih abu-abu menurut Anda? Ya baik, terima kasih. Jadi begini ya, pertama-tama kita harus melihat dari kerangka gedenya dulu ya. Ini kan sebenarnya negara pengen menerapkan seperti negara kesejahteraan itu ya. Di mana wilayah privat ini akan diawasi oleh negara sebenarnya. Nah pertanyaannya adalah pada saat ini, apakah pengawasan oleh negara itu akan lebih besar atau tidak? Pada kebebasan yang ada, yang harusnya itu menjadi suatu jaminan yang ada di dalam konstitusi. Jadi ini kebebasan atau kontrol nih justru jatuhnya? Kan itu pada prinsipnya sebenarnya gitu ya. Nah itu makanya kelihatan di dalam KUHP ini itu ada beberapa kontradiksi sebenarnya gitu ya. Kontradiksi pertama itu terkait dengan apakah memang kebebasan sipil atau civil liberties di mana dalam pendekatan hak asasi manusia dan kemudian berhulu pada demokratisasi gitu ya, itu memang dibatasi atau tidak gitu ya. Karena di dalam hak sipil politik itu sebenarnya kebebasan itu harus dimaksimalkan. Jadi di dalam hak sipil politik hak negara itu dikurangi. Tapi kalau misalnya hak komunitas sosial budaya, peran negara itu harus dimaksimalkan gitu ya. Jadi itu ininya ya, perbedaannya. Nah kemudian ketika hak sipil politik itu harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya, dan ketika itu negara itu masuk gitu kan untuk melakukan pengawasan-pengawasan, itu ada pembatasan-pembatasan kan begitu kan. Nah dalam hukum itu sebenarnya kan ada 3 hal dasar gitu ya, suatu perintah, larangan, dan pengecualian gitu ya. Nah ada beberapa pasal-pasal di dalam KUHP baru itu yang menurut saya itu ada problem tersendiri gitu ya. Nah pertama itu pasal 2 ya. Nah pasal 2 itu lebih kepada persoalan pertentangan atau kontradiksi gitu ya antara azas legalitas dengan sifat melakukan hukum dalam fungsi secara positif. Ini maksudnya seperti ini. Azas legalitas itu kan sebenarnya harus jelas gitu kan. Dan kemudian harus tertulis, pokoknya jelas gitu kan. Rinci gitu ya. Nah kemudian di sisi yang lainnya ini mengakomodir pasal 2-nya itu mengakomodir dari
suatu perbuatan-perbuatan berdasarkan kepatutan gitu kan, ketidakadilan yang hidup di tengah masyarakat gitu, dan itu dianggap sebagai suatu tindak pidana gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya suatu problem tersendiri gitu kan, itu melebarkan lagi gitu kan, dari sesuatu yang sempit menjadi lebih lebar lagi gitu kan, memperluas itu. Dan bahkan kalau nggak salah saya, ini juga sebenarnya sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ketika itu gitu kan, bahwa sifat melawan hukum dalam fungsi secara positif ini itu sudah di GR ketika itu, dan itu dihilangkan gitu kan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saya kok agak ragu ya dengan adanya pasal 70 ya di dalam KUHP ini sendiri. Betul, di situ dia ada memberikan batasan-batasan tentang siapa-siapa ada perbuatan-perbuatan seperti apa yang bisa dilanjutkan sebagai suatu tindak pidana gitu ya. Nah, tapi kekhawatiran saya itu lebih kepada persoalan apakah ini nanti tidak disalahgunakan, walaupun di situ ada pasal tentang alasan pemaaf dan pembenar di situ ya. Tetapi kok saya ragu di situ gitu kan, bahwa itu akan bermasalah atau diperjualbelikan gitu kan. Kalau misal yang kebanyakan pada saat ini misalnya untuk menentukan ini direhab atau enggak gitu kan, ini juga menjadi suatu persoalan gitu kan. Itu menjadi suatu fenomena tersendiri juga gitu. Nah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga gitu ya, yang saya katakan tadi tentang kontradiksi itu antara kebebasan sipil gitu ya, dalam pasal 218, 240 itu sendiri gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya suatu kebebasan sebenarnya harus diberikan. Dan di situ ini tidak ada ukuran sebenarnya gitu kan, yang dimana dimaksud sebagai penghinaan. Nah, kritik kadang-kadang gitu kan, ini sangat tipis sebenarnya, perbedaannya sangat tipis sebenarnya antara penghinaan dengan kritik gitu kan. Nah, ukurannya apa? Nggak jelas sebenarnya. Walaupun berapa kali gitu kan wakil menteri atau bahkan menteri sendiri mengatakan gitu kan, ini kan beda antara kritik dengan penghinaan. Nah, tapi kan itu kan kembali lagi kan, kalau saat ini kan deliknya aduan, Bang. Betul. Bukan delik umum lagi loh. Betul. Tapi pertanyaan ini sangat subjektif. Walaupun delik aduan sangat subjektif. Kalau saya misalnya merasa tersinggung dengan itu, saya bisa melaporkan kan, saya mengadukan kan. Nah, yang membedakan itu kan begini, ada proaktif dari aparat hukum untuk melakukan pemrosesan, dan satu lagi enggak berdasarkan laporan atau pengaduan kan begitu kan. Tapi ini kan negarawan loh ini loh. Kan nah, pertanyaannya segenegarawan apa yang banyak di Indonesia ini? Itu pertanyaannya. Itu ya ketiga gitu. Keempat, ini terkait dengan pasal 256 itu ya, terkait dengan demonstrasi. Menurut saya ini sebenarnya aktivitas permasalahan administratif sebenarnya. Kalau permasalahan administratif jangan dihukum secara tindak pidana, tetapi hukum dia dengan administrasi juga, gitu. Misal contoh dari blacklist tidak diperbolehkan lagi, kan begitu sebenarnya gitu kan. Jadi tidak perlu ada pemidanaan di sini. Sebenarnya di KUHP ini kan justru dipermudah, Bang, yang dulu yang mungkin izin bisa kemudian ditolak. Dulu juga begitu kok. Ini kan hanya pemberitahuan saja kok. Ini copy paste kok. Dari undang-undang yang ada kok, kan gitu kan. Tapi yang dulu itu cuma salah satu tata cara, satu tahapan gitu kan. Ini menjadi satu tindak pidana tersendiri gitu kan. Dan kemudian ini ada sanksi pidananya. Pertanyaan, dalam suatu kesalahan administratif ini dipidanakan. Nah, kenapa tidak? Ini permasalahan administratif, ini ditindak secara administratif. Kan sampai situ kan? dulu tuh, coba ya. Masih banyak kita sebenarnya ini. Nah, itu sampai di situ dulu, Ada yang menarik tadi. Mas Albert, Anda melihatnya gimana? Ada indikasi bahwa ini seolah-olah bukannya sebagai fungsi pengawasan, justru malah bisa membatasi masyarakat untuk berekspresi, mengutarakan pendapatnya mereka begitu. Anda lihatnya gimana, Mas? Dalam dua pasal ya, 256 dan juga 218 tadi fokusnya. Ya, terima kasih Mas Reza dan Mbak Maria. Saya coba jawab 4 poin yang disampaikan oleh Bang Alfon tadi dengan singkat ya. Yang pertama berkaitan dengan living law. Living law itu memang adalah amanat dari konstitusi kita, pasal 18B, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan masyarakat hukum adat yang masih hidup hukumnya. Nah, pengaturan living law ini yang seringkali disalah mengertikan, karena pengaturan living law dalam KUHP itu nanti akan diatur di dalam perda. Artinya hanya berlaku di daerah tersebut dan juga disertai dengan margin apresiasi. Artinya satu perda itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, hak asasi manusia dan prinsip hukum yang berlaku umum, universal. Artinya ketika dituangkan dalam perda, ini tidak menjadi bertentangan dengan asas legalitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pasal 70. Justru pasal 70 itu menjadikan pidana penjara bukan lagi menjadi primadona.
di dalam KUHP nasional kita ini. Mengapa demikian? Karena memang KUHP baru dalam pasal 65 itu menyediakan straff sort, jenis-jenis alternatif pidana lain selain pidana penjara. Ada pidana denda, pengawasan, kerja sosial, dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Karena konsekuensi dari mengedepankan pidana penjara sudah kita tuai selama ini, yaitu adalah kondisi overcrowding lapas. Lapas kita itu kapasitasnya hanya 132.000, tapi dihuni oleh 280.000 orang. Ini kondisi yang sangat mengenaskan, dan KUHP nasional mencoba untuk memperbaiki keadaan ini dengan menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Berikutnya yang ketiga, tadi perbedaan kritik dan delik ya. Saya perlu menegaskan sekali lagi kepada masyarakat Indonesia bahwa kritik sama sekali tidak dipidana. Yang dipidana adalah Tapi perbuatan batasannya di mana, Pak Albert? Penghinaannya apa? Penghinaan itu adalah perbuatan menista, merendahkan, dan juga memfitnah. Saya pikir konstitusi dimanapun, Mbak Maria dan Mas Reza, memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpendapat. Tetapi tidak ada satupun konstitusi di dunia ini yang mengizinkan masyarakat untuk menghina siapapun. Nah, itu yang pertama. Dan saya perlu mengingatkan juga, mohon izin Bang Alfon kalau saya masuk ke dalam ranah ICCPR. Pasal 19 ICCPR itu memungkinkan hak-hak sipil politik itu dibatasi untuk kepentingan ketertiban umum dan dasar moralitas. Jadi kebebasan berpendapat dijamin, tapi di satu sisi ingat ada hak orang lain juga. Nah, dalam hal ini saya sudah menyampaikan juga, kalaupun perbuatan itu dianggap sebagai suatu penghinaan, pembentuk undang-undang mencoba untuk mengkanalisasi perbuatan tersebut bahwa tidak akan pernah ada proses hukum tanpa ada pengaduan resmi dari presiden, wakil presiden, atau dari pimpinan lembaga terkait. Dan terakhir, berkaitan dengan pasal 256 tentang unjuk rasa tanpa pemberitahuan, pertama saya perlu menegaskan bahwa ini tidak berkaitan dengan izin. Ini adalah tindak pidana yang bersyarat, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia itu harus diberitahukan. Mengapa harus diberitahukan? Karena ketika mau melakukan unjuk rasa atau demonstrasi, katakanlah di daerah yang padat penduduknya seperti di ibu kota, petugas itu memiliki kebutuhan untuk melakukan antisipasi, mitigasi, rekayasa lalu lintas untuk supaya lalu lintas itu lancar. Kita pernah mendengar ada juga ambulans yang terhalang karena aksi unjuk rasa. Kita tidak mau itu terjadi. Nah, selain pengandaian diberitahukan, maka unjuk rasa tersebut itu juga disyaratkan harus menimbulkan keonaran. Artinya apa, Mbak Maria dan Mas Reza? Kalau unjuk rasa itu sudah diberitahukan kepada pihak yang berwajib, sekalipun timbul keonaran, maka pelakunya tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Jadi inilah bentuk keseimbangan antara hak untuk berdemonstrasi dan juga hak dari masyarakat lain sebagai pengguna jalan dan juga penikmat dari fasilitas publik lainnya. Demikian tanggapan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, pertama-tama begini ya. Kalau misalnya itu dikaitkan dengan living law, contoh begini. Kita fokus ke 218 dan 256 dulu, Bang. Yes, saya mau masuk situ dulu. Karena kampung saya di Sumatera Barat atau di Minangkabau gitu kan, itu ada katanan ampe sebenarnya gitu kan. Apa itu? Ya intinya bagaimana dengan aluran patut lah gitu kan. Nah ini kan ukuran kepatutan kan gitu kan. Bagaimana mengukur kepatutan itu sendiri? Kalau misalnya dikatakan bahwa ini akan diatur dengan perda, kapan itu akan dilakukan? Artinya itu tidak jelas kan. Artinya yang namanya azas legalitas itu menjadi tidak pasti. Tuh. Kan gitu kan? Karet. Dia tidak jelas di mana ukurannya sebenarnya. Itu satu gitu kan. Dan kemudian yang kedua, kaitannya dengan pasal 19 ICCPR. Prinsip dasarnya itu adalah memang dia regulate by the law, by law gitu kan. Tetapi prinsipnya tidak akan membatasi dari hak sipil politik itu sendiri. Itu sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika itu sudah diatur gitu kan dan itu membatasi gitu kan dan itu sebenarnya bisa pada masuk wilayah administrasi, kenapa tidak? Itu kan sebenarnya sudah mempidanakan sebenarnya kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu untuk dipidanakan gitu kan. Nah, kan dikatakan tadi ini pemberitahuan itu sendiri sebenarnya itu kan langkah-langkah prosedur administratif gitu kan. Dan kemudian yang jauh lebih penting agak menjadi pertanyaan saya kemarin gitu kan, ketika wakil menteri mengatakan bahwa Anda kerja di Padang, saya tahu betul, saya dari Padang gitu kan.
di mana kok kejadiannya sehingga ambulans tidak bisa lewat gitu kan. Karena saya tahu di dekat situ ada rumah sakit memang gitu kan, tetapi itu banyak akses ke situ. Nah, pertanyaan saya, apakah itu memang sebagai suatu alasan benar gitu kan, atau memang ini benar-benar kejadian gitu kan? Saya tidak tahu gitu kan. Sehingga memang ketika ada aksi unjuk rasa sehingga itu mengganggu ketertiban yang lain. Ini kan sebenarnya bisa diatur di dalam undang-undang yang lain sebenarnya kan, bukan tindak pidana gitu kan. Jadi itu menjadi pertanyaan-pertanyaan menurut saya yang perlu dipertanyakan. Oke, kemudian pasal, mungkin Bang. Nah, apakah kemudian ini memang harus jalurnya pidana atau sebenarnya memang kalau kita mau seimbang ya administratif saja gitu kan? Nanti dijawab usai jeda ya, Bang Albert ya. Sesaat lagi. Kami jeda dulu, Bang. Ya. Itu yang dikatakan tidak. Oke, nah langsung saja Bang Albert menjawab pertanyaan dari Bang Alfon tadi, Bang ya. Jadi sebenarnya batasannya di mana kalau kemudian ini ingin memberikan kebebasan berpendapat gitu ya. Tapi kan kalau kemudian negara tidak ingin mengontrol, jangan dong kemudian pasalnya justru bisa dipidanakan begitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Mbak Maria, justru kita mencoba mengkanalisasi setiap perbuatan yang melawan hukum itu ke dalam suatu pasal yang tepat. Mengapa saya katakan pasal yang tepat? Karena sebelum KUHP nasional berlaku, selama ini banyak simpatisan, mohon maaf ya dengan segala hormat, relawan, pihak ketiga yang mengatasnamakan kepentingan presiden, wakil presiden, atau pimpinan lembaga negara untuk melaporkan penghinaan kepada mereka dengan pasal-pasal yang nggak relevan. Katakanlah dengan pasal hoax, pasal ujaran kebencian, dan sebagainya. Dan sangat miris ya, perkaranya justru diproses dan dinyatakan bersalah. Nah, ketika pembentuk KUHP nasional mengkanalisasi perbuatan itu menjadi delik aduan, maka tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah. Dan saya pikir Mbak Maria, Mas Reza, dan Bang Alfon, Presiden dan Wakil Presiden kemungkinan akan berpikir ulang untuk mengadukan warganya sendiri, karena tidak seorang pun yang diwajibkan menggunakan haknya untuk mengadu, termasuk juga Presiden dan Wakil Presiden serta pimpinan lembaga tersebut. Jadi kesimpulannya apa, Mbak Maria? Perbuatan penghinaannya itu tetap melawan hukum, tapi tidak akan diproses karena pilihan untuk membuat pengaduan itu akan menjadi hak langsung dari Presiden dan Wakil Presiden dan bukan menjadi hak dari pihak ketiga lainnya. Itu bagaimana ya? Nah, itu kan pilihannya, Mbak Maria ya. Karena kan saya katakan tadi. Gimana? Agak sulit ya kalau semisal dikatakan tidak ada jaminan untuk tidak akan dilaporkan gitu kan. Ini kan sangat subjektif. Subjektivitas itu sangat tergantung dengan kuping tipis dengan tidak sebenarnya gitu kan. Saya tidak karena mengatakan kalau misalnya, tidak ada jaminan, tetapi kuping tipis gitu kan. Tadi Anda bilang seperti itu, Bang. Bukan, saya tidak mengatakan presiden atau wakil presiden sudah pasti tidak akan membuat pengaduan, bukan. Tetapi saya mengatakan bahwa tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang resmi dan sah. Kan bukankah kita sedang mau memperbaiki praktek penegakan hukum yang belum baik selama ini? Ketika simpatisan, relawan, pihak ketiga mengatasnamakan presiden dan wakil presiden membuat laporan ke polisi dengan pasal-pasal yang nggak relevan. Nah, dalam konteks demokrasi, saya sudah katakan tadi, perbuatan penghinaan itu nggak bisa dibenarkan dengan ajaran apapun. Mau pakai nilai hukum, nilai moralitas, nilai agama. Tetapi, sekali lagi, presiden, wakil presiden, dan pimpinan lembaga, kemungkinan besar akan berpikir dan mempertimbangkan ulang sebelum membuat pengaduan. Gitu. Iya, jadi begini sebenarnya. Terkait dengan pertimbangan-pertimbangan itu kan sebenarnya tidak saja terkait dengan si subjek dia itu sendiri gitu kan, tetapi juga banyak juga ada dorongan-dorongan yang lain juga gitu kan. Ya udah laporin aja gitu kan, gitu kan. Walaupun memang si aktor ini presiden atau wakil presiden tidak pengen melakukan itu gitu kan. Dan kemudian itu juga menjadi nilai tambah kalau misalnya dia memang berkuping tipis gitu kan. Nah, itu suatu kritik sudah dianggap sebagai suatu penghinaan. Kan itu mendowngrade sebenarnya gitu kan, kritik gitu kan. Kan sebenarnya pembatasan di dalam KUHP ini kan kalau misalnya itu tidak benar. Dalam artian itu bukan negatif, kalau misalnya
suatu pernyataan negatif itu diperbolehkan, karena itu ketika itu dinyatakan positif dan kemudian masyarakat menyatakan tidak negatif, itu menjadi suatu kritik gitu kan. Tetapi bisa aja yang negatif itu dikatakan sebagai suatu hoax gitu kan. Bisa saja hoax itu sebenarnya belum terbuka, jadi dianggap satu hoax gitu kan. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya gradasi yang dipertimbangkan, apalagi kan itu seperti di dalam penjelasan itu seperti gitu kan. Itu agak rancu ya. Bukan tidak hanya tidak rancu gitu, itu batasnya menjadi sangat luas gitu kan. Nah itu ya menjadi persoalan mendasarnya di situ kan. Tetapi yang menjadi concern saya pada saat ini adalah lebih kepada persoalan apakah memang negara itu pengen mengatur gitu kan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diatur gitu kan. Nah misalnya contoh tadi gitu kan, yang dikatakan nilai-nilai kepatutan itu nggak perlu juga sebenarnya gitu kan, karena itu masuk pada wilayah yang ada di daerah aja gitu kan. Pada wilayah-wilayah sebenarnya contoh itu privat, kepatutan itu ada dalam diri seseorang aja gitu kan. Dia mengukur kesopanan kayak gimana, patut tuh misal saya begini, saya guling-guling di sini nggak patut juga dong kan begitu kan. Orang bisa mengukur sebenarnya. Nah itu memang diberikan pada wilayah-wilayah pribadi orang itu sendiri gitu, wilayah dipre dia sendiri gitu kan, mengukur boleh atau enggak gitu, dia bisa ukur gitu kan. Jangan juga pada wilayah-wilayah itu negara ingin masuk untuk mengawasi dan kemudian menentukan itu sendiri gitu kan. Itu menjadi persoalan loh sebenarnya gitu kan. Coba kita ke Mas Albert. Mas Albert tadi sedikit pembahasan Mas mengenai kepatutan. Soal kepatutan begitu. Bagaimana pasangan yang belum menikah saya perlu menjelaskan dan mendudukan ini secara objektif proporsional ya. Yang pertama, tidak ada kaitannya pasal 2 KUHP tentang kemungkinan dibukanya aturan living law dalam perda dengan pasal penghinaan presiden, enggak. Tidak ada kaitannya sama sekali. Karena pengaturan living law itu akan diatur di dalam perda dan hanya berlaku di daerah tertentu saja, sesuai dengan kearifan lokal dan disertai dengan margin apresiasi. Pemerintah sudah menyusun peraturan pemerintah berkaitan dengan living law, itu ada filterisasinya lagi di Kemenkum. Jadi kalau peraturan itu diskriminatif buat warga minoritas katakanlah, itu ada filterisasinya lagi. Itu pertama. Yang kedua, sekalipun perbuatan itu melawan hukum, ada alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal 218 KUHP kita, yaitu adalah bukan penyerangan harkat dan martabat diri presiden kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau pembela diri. Tadi saya sudah katakan bahwa selama ini kita selalu dibiaskan bahwa kita itu nggak bisa membedakan antara kritik dan delik. Kritik itu ditujukan kepada kebijakan. Misal kebijakan pemerintah dianggap mencela-mencela misalnya. Nggak apa-apa itu. Dijamin dalam penjelasan bahwa kritik itu sama sekali tidak dipidana. Tetapi perbuatan penghinaan itu dapat dipidana, tapi tidak selalu harus dipidana. Karena tidak akan ada pengaduan, tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang sah gitu ya. Jadi membedakan antara kritik dan delik saya pikir sangat mudah sih ya. Tidak perlu dibuat bias dan juga tidak perlu dibuat menjadi abu-abu karena antara kritik dan penghinaan tersebut jelas beda dan batasannya. Ya, itu dari kerangka konseptualnya kan begitu kan, normanya begitu kan, tetapi secara penjelasan kan harus dibilang kan bahwa norma begini, penjelasan begini gitu kan, penjelasan itu menurut saya tidak jelas gitu kan. Nah sekarang aplikasinya di lapangan tuh kan, apalagi kalau ngomongin itu yang soal jadi kepatutan, Reza punya gitu pasal kan. lain soalnya yang mau disampaikan nih kalau ngomongin kepatutan Bang. Kuncinya sebenarnya begini kalau bisa begitu ya. Jadi begini Mbak saya Maria, ingin mengatakan kalau bicara bahwa tentang pengaturan, sebentar Bang Albert, saya nggak udah mau tahan dulu, ya. Mas Albert. Nggak jelas jadinya. Baik, silakan. Nah, jadi pada intinya sekarang begini, bagaimana negara itu bisa memberikan suatu aturan-aturan jelas. Kan saya sudah katakan tadi, itu perintah, larangan, dan pengecualian. Nah, bagaimana tadi gitu kan, perintahnya larangan. Tapi pengecualian dibilang kan tadi pasal 28, kemudian ada pembenar dan pemaaf gitu kan, ukuran-ukurannya untuk memfilter, oke, itu memang ada gitu kan. Nah, tapi saya sudah bilang tadi gitu kan, di dalam konteks itu ada persoalan loh nantinya. Ini bukan karena sesuatu yang belum ada kemudian saya prediksi, enggak. Tetapi ini sudah ada kejadian kemarin-kemarin gitu kan. Ini ada faktualnya gitu kan. Nah terkait dengan pasal 218, 240 ini gitu kan. Ini bagaimana kita bisa mengklasifikasikan itu dan mengukur gitu kan. Nah, itikat baik sebenarnya itu harus dilakukan dalam bentuk bagaimana sih ukur-ukurannya, bagaimana standarnya gitu kan. Karena begini, kadang kritik itu bisa tergelincir dengan sendirinya loh ketika itu dikatakan menjadi suatu hoax gitu kan. Apalagi jika ada yang mau memanfaatkan itu. Tuh, nah itu jadi problem. Kalau misalnya itu dikatakan ada PP, seharusnya kan pada 2024 ya atau 2025 awal lah, ini sudah ada PP-nya sebenarnya gitu. Ini kan belum ada gitu kan. Itu problem tersendiri sebenarnya. Oke, Mas Albert silakan. Iya, jadi saya perlu menyampaikan bahwa tadi
kalau bicara tentang living law itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal penghinaan presiden gitu ya. Nah, justru kita memperbaiki karena pasal sebelumnya itu deliknya delik biasa. Jadi pasal 134 KUHP tentang penghinaan presiden itu delik biasa. Setiap orang termasuk simpatisan relawan boleh membuat laporan. Nah, itu yang kita perbaiki. Nah, pasal 134 tersebut sudah diuji di MK, kemudian dianulir, tapi nggak boleh lupa loh, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum yang mengikat, ratio decidendi, bahwa bisa digunakan pasal 207 KUHP. Artinya menurut Mahkamah Konstitusi sebagai the final interpreter of Constitution, penghinaan kepada pemerintah itu tetap bisa diproses, tetapi hanya delik aduan yang bisa diproses. Penyusunan KUHP itu mengikuti pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, tolong juga dibedakan antara isu pengaturan norma dalam KUHP dan bagaimana penegakan hukumnya. Tetapi hal tersebut pun sudah kami coba carikan solusinya dengan mengatur rumusan pasal penghinaan presiden ini menjadi lebih ketat, lebih jelas, dan juga disertai penjelasan yang cukup. Sekali perlu saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kritik itu tidak dipidana, dan pasal 218 ini sama sekali tidak membatasi kebebasan berpendapat. Yang dapat dipidana adalah perbuatan menghina, bukan perbuatan mengkritik. Mengkritik sama sekali tidak bisa dipidana, Mbak Maria dan Mas Reza. Misalnya contoh nih, mengkritik MBG misalnya. Misalnya mengkritik MBG lah, katakan itu sama sekali bukan penghinaan. Misalkan MBG kok, misalkan pemborosan misalnya, contoh seperti itu ya, hanya misal contohnya gitu ya, itu bukan penghinaan, itu mengkritisi kebijakan. Bahkan dalam pasal 218 KUHP, kritik yang merupakan pendapat yang berbeda, koreksi, saran, masukan, itu tidak dipidana. Dan Mbak Maria dan Mas Reza perlu ketahui juga, penjelasan itu kami ambil justru dari Undang-Undang Pers. Dan buat rekan-rekan pers juga nih, biar tahu juga nih. Iya, buat teman-teman ketahui, terima kasih. Ini pasal ini sama sekali tidak ditujukan buat rekan-rekan pers. Ya. Jadi jangan khawatir, karena ada mekanisme hak jawab menurut Undang-Undang Pers. Terima kasih. Saya nambahin dikit ya. Baik, sayang waktunya habis. Saya nambahin dikit. Singkat Contoh saja, tadi Bang. ya, dicontohkan bahwa contoh MBG itu pemborosan. Dalam perkataan orang lain itu dikatakan itu hoax. Kenapa? Karena ini sudah dihitung. Itu menjadi beda, jelas. pasal hoax beda lagi. Itu tidak jelas antara kritik dengan fitnah kan. Itu yang jadi catatan sebenarnya guys. Kan begitu contoh konkret ya. Oke, clear sampai sana. Ini memang harus ada diskusi lain lagi mungkin ya. Mohon maaf, waktu kami habis, Bang Albert. Mohon maaf, terima kasih Bang Alfon atas waktunya. Bang Albert, terima kasih banyak ya. Karena pasal hoax tidak ada kaitannya dengan pasal penghinaan presiden. Terima kasih. Baik. Nanti mungkin kita akan tambahkan diskusi seperti ini berikutnya ya. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk jeda sejenak. Usai jeda, kami punya informasi ada warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat yang dihebohkan dengan kemunculan lubang raksasa di lahan persawahan milik warga. Seperti apa? Kami hadirkan laporan langsungnya untuk Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini warga Jorong Tepi Nagari, Kabupaten 50, Kota Sumatera Barat dihebohkan dengan kemunculan lubang raksasa yang muncul di lahan persawahan milik warga. Ya, kalau kita lihat peristiwa ini memang terjadi secara mendadak gitu ya, di kondisi cuaca yang cukup cerah. Kalau Anda bisa lihat jelas nih ya, tanah yang semula padat tiba-tiba mendadak turun ke dalam membentuk lubang besar yang dikenal dengan sinkhole. Warga yang mengetahui langsung melaporkan ke perangkat nagari dan kepolisian setempat. Dari hasil pengukuran sih bahwa lubang ini memiliki kedalaman mencapai 5,7 meter dengan diameter sekitar 7 meter ya. Polisi saat ini yang sudah tiba ke lokasi juga langsung kemudian memasang garis polisi ya agar steril dan mencegah juga warga mendekati lubang.
Oke, coba kita lihat langsung yuk ke lokasi ya. Seperti apa sih sebenarnya kondisinya pagi hari ini dan juga sebesar apa lubang tersebut? Apakah warga juga masih mendekati area lubang tersebut? Sudah tersambung bersama kami ada Donald Chaniago langsung dari lokasi. Donald. Iya, Maria dan Reza. Saya berada di di Jorong Tapi Nagari Situjua, Batua, Kabupaten 50 Kota, di mana di belakang saya ini adalah yang dinamakan sinkhole ataupun tanah amblas di daerah persawahan milik warga, di mana pagi ini warga mulai berdatangan untuk sekedar melihat bagaimana kondisi terkini dari lubang yang ada di area persawahan masyarakat ini. Meskipun ini sebelumnya, di hari sebelumnya, tanah di kawasan ini dalam kondisi kering, namun saat ini kondisinya sudah basah, dalam artian debit air yang berada di dalam lubang tersebut sudah mulai bertambah. Dan di kawasan ini sebenarnya sudah disterilkan oleh pihak kepolisian, namun masih ada beberapa warga yang masuk ke dalam area polis lain, di mana mereka ingin mengetahui bagaimana bentuk ataupun kedalaman dari sinkhole ini, Maria dan Reza. Baik, Donald, mungkin Anda bisa tunjukkan kepada kami di sebelah mana lubangnya, karena kami masih belum bisa melihat kondisinya, Donald. Ya, lubangnya ini berada di sepintas ketika kita berdiri di tempat saya mengabarkan ini tidak terlalu jelas, namun ketika kita masuk ke dalam terdapat ada bongkahan ataupun lubang yang berdiameter cukup besar, di mana Anda bisa melihat pada bagian ini, inilah bagian dari lubangnya tersebut. Dan saat ini kondisinya sudah dipenuhi oleh air. Begitu, Reza. Baik. Baik, demi keselamatan Anda dan juga warga sekitar memang diberi garis polisi ya, supaya tidak mendekat ke sana. Tapi Donald, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah memang ada perubahan lebar maupun kedalaman dari lubang selama beberapa waktu ini dari terakhir pemeriksaan polisi? Ya, kalau dari kemarin kondisinya diameternya tetap sebesar itu, namun kondisi debit airnya mulai bertambah sejak kemarin malam, di mana kondisi ini di kawasan ini sempat diguyur hujan beberapa waktu, dan debit air di dalam lubang tersebut sudah dipenuhi oleh air, termasuk di tempat saya berdiri saat ini sudah mulai basah. Ini sebelumnya kering ini, Reza dan Maria. Oke, berarti walaupun diguyur hujan tapi tidak bertambah lebar maupun dalam begitu ya, hanya debit airnya saja yang bertambah. Tapi Donald, antisipasi dari pihak pemerintah setempat apa begitu? Apakah memang warga tidak boleh beraktivitas di sekitar sana atau ada pencegahan lainnya di lokasi sekitar sana, Donald? Ya, di kawasan ini memang area persawahan warga ataupun daerah perkebunan jagung milik warga, di mana pemerintah setempat meminta warga untuk tidak melakukan aktivitas berat di sekitar area lubang ini, karena dikhawatirkan ini akan bisa saja bertambah besar diameternya ataupun bertambah dalam, sehingga menyebabkan di tempat-tempat lain ataupun di titik-titik lain di kawasan ini akan terbentuk lubang-lubang baru. Tapi meskipun demikian, memang tidak ada aktivitas masyarakat pada pagi ini di kawasan ini seperti berladang ataupun bertani di tempat saya mengabarkan ini. Namun warga ada yang datang dari luar kawasan ini terus berdatangan yang sekedar ingin mengetahui bagaimana kondisi lubang yang ada di kawasan ini. Reza, Maria. Ya, baik, terima kasih Donald Chaniago melaporkan langsung dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Karena yang dikhawatirkan adalah terjadi di titik-titik lain itu kan. Betul. Makanya kemudian garis polisinya agak lebih besar ya.
Oke pemirsa, kami jeda dulu pemirsa, sejeda kami hadirkan informasi untuk Anda nih yang lagi ramai juga nih ya di Jakarta nih ya. Jadi krisis sampah yang menghantui warga Rusunawa Peak Penggilingan Jakarta Timur karena tumpukan sampah yang tak kunjung teratasi ini bahkan menimbulkan bau yang menyengat hingga bisa Pelaksanaan layanan pendaftaran Kartu Layanan Gratis atau KLG kembali dilakukan hari ini di area Car Free Day Bundaran HI Jakarta. Layanan ini ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta melalui booth-booth khusus di 2 lokasi. Pemerintah menyiapkan 2 titik pendaftaran, yaitu di Bundaran HI di depan Hotel Mandarin Oriental dan di HBKB Jakarta Selatan di samping halaman Bank Capital. Setiap lokasi memiliki kuota terbatas, di antaranya 150 kartu di Bundaran HI dan 50 kartu di Jakarta Selatan. Kartu layanan gratis akan dicetak langsung di tempat bagi yang lulus pendaftaran. Saya pikir public service ini luar biasa. Saya datang mungkin kurang dari setengah jam atau lebih sedikit dari setengah jam selesai. Bisa ditunjukin Pak kartunya? Ya kan, ini kartu saya. Jadi saya cuma bawa KTP, ditanya KTP, didaftarkan dengan barcode, kemudian di foto, tunggu selesai. Program ini dikhususkan untuk pendaftar baru dari kategori lanjut usia 60 tahun ke atas dan penyandang disabilitas dengan syarat administrasi yang harus dilengkapi saat pendaftaran di lokasi. Layanan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses transportasi publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Ikra Anggana, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Ini yang bikin geleng-geleng warga sekitar ya pemirsa, dulu. ini krisis sampah yang menghantui warga Rusunawa Peak Penggilingan Jakarta Timur. Ini ada tumpukan sampah yang tidak teratasi menimbulkan bau menyengat bahkan sampai lantai 12 sudah kecium baunya kayak iya, apa ya. bahkan juga diserbu lalat loh sampai ke lantai 12 tuh itu kan. Kita coba lihat dulu nih pemirsa nih gambarnya nih, karena di balik deretan hunian vertikal yang tampak tertata ini ternyata tersimpan sebuah ironi yang menyesakan dada tentunya ya. Warga di rumah susun sewa atau Rusunawa Peak Penggilingan Jakarta Timur harus bertaruh nyawa dengan aroma yang memang mereka hirup tiap harinya. Jadi memang upaya administratif pun juga sebenarnya sudah ditempuh ya. Sebagai perwakilan warga ini sudah berulang kali melayangkan protes serta surat permohonan menuntut tindakan tegas dari dinas terkait agar hunian mereka ya nggak lagi dijadikan tempat penampungan sampah gitu. Bahkan di lantai 4 bau busuk bukan lagi sekedar kabar angin ya, tapi memang sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang mereka cium setiap hari gitu, karena memang tumpukannya semakin menggunung saja gitu loh. Bahkan juga warga di lantai 12 pun juga kemudian menyebutkan hal yang sama, bahwa bau busuk juga tercium hingga ke lantai 12. Tentunya sirkulasi udara kan jadi tidak menyegarkan lagi ya bagi warga. Betul, semoga nanti ditemukan solusinya, tidak hanya ditutup dengan terpal, mungkin jangan seperti itu ya. Oke, coba nih kita ajak Anda pemirsa ya langsung ke lokasi, sudah ada rekan kami, ini ada Prita Zega langsung dari sana. Zega, apakah tercium baunya di lokasi Anda mengabarkan? Ya, Ayah dan juga Reza, benar sekali ini bau sekali ya, di aroma bau sampah yang sangat menumpuk di sini di TPS Velbak, Kelurahan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Tidak terbayang bagaimana mereka yang hidup di sekeliling sampah ini dan juga tepatnya di Rusunawa, perkampungan industri kecil di Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, tidak terbayang bagaimana mereka yang setiap hari menghirup
udara bau aroma yang tidak sedap yang sangat menyengat dari sampah-sampah yang menumpuk di TPS Velbak Penggilingan Jakarta Timur ini. Di mana memang kalau Anda bisa melihat bahwa ini rusunawanya, pemirsa, ini ada 16 lantai dan informasi yang kami dapatkan bau sampah ini tercium sampai di lantai 12. Bahkan tidak hanya bau yang menyengat yang tercium begitu, namun juga lalat-lalat yang berasal dari TPS ini sampai ke dalam rumah warga ataupun unit-unit warga, tidak terbayang ketika mereka makan, kemudian masak, pemirsa, bahkan aktivitas sehari-harinya juga ini sangat terganggu. Informasi yang kami dapatkan dari Ketua RW 20 dari Pak Edi Sukarmin mengatakan bahwa memang kemarin sudah dilakukan rapat yang dihadiri oleh camat, kemudian dari lingkungan hidup, kemudian juga dari RT dan juga RW-RW untuk berdiskusi bagaimana solusi dari TPS ini. Dan saat ini memang pagi hari ini sudah mulai diangkat karena kalau misalkan tadi pemirsa ini mungkin kalau dilihat ini masih mending ya, masih mending. Kalau dari kemarin sebelum hari ini sampahnya ini sampai 2-3 meter menggunung di TPS Velbak ini dan tidak terbayang bagaimana baunya begitu ya, apalagi ketika hujan dan juga lalat-lalat. Sampai kami melihat juga belatung-belatung yang di sini sangat banyak sekali dan ini yang diresahkan oleh warga khususnya yang tinggal di Rusunawa PIK Jakarta Timur ini. Dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja tindakan dan bagaimana keluhan ataupun keresahan yang dirasakan oleh warga tepatnya di Rusunawa ini, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala RW 20 bersama dengan Pak Edi Sukarmin. Selamat pagi Pak Edi. Pak Edi sampai pakai masker ini. Selamat pagi Kak Prita dan krunya. Dan selamat pagi TV One dimanapun berada. Terima kasih kedatangan kakak dari media ini. Mudah-mudahan kami bisa mencarikan solusi. Terus terang aja jujur mungkin kakak sudah mencium bau aroma yang tidak sedap. Apalagi kami dan warga yang setiap hari tinggalnya ada di lingkungan ini Kak. Betapa sulitnya kami dan warga ingin mendapatkan udara yang segar. Karena kami mengharapkan kehidupan yang layak itu adalah udara yang segar, tempat tinggal yang nyaman. Alhamdulillah kalau tempat tinggal bagi kami sudah standarisasi. Namun dengan melihat lapangan yang ada di pinggiran pagar kami ini, kurang lebih kami sudah 2 tahun tinggal di sini. Ternyata ini kalau kita lihat lingkungannya kurang baik-baik saja. Banyak lalat, banyak udara yang tidak segar, sehingga dengan adanya sampah yang numpuk di sini, itu warga kami banyak yang terdampak penyakit muntah-muntah dan sebagainya seperti itu Kak. Saya tidak menyalahkan salah satu instansi, baik kelurahan, RT, RW, LH, camat, kami tidak menyalahkan. Ayo kita duduk bareng, kita mencarikan solusi yang terbaik. Karena siapa sih orang yang mau hidup berdampingan dengan sampah? Saya kira semuanya orang tidak mau. Tapi kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, terus mau siapa lagi Kak? Kan seperti itu. Untuk itu kemarin dengan kedatangan media, sebenarnya saya juga nggak mau Kak. Ada viral-viral kedatangan media seperti ini sehingga jadi trending topik, kami juga nggak mau. Cuman kami sudah segala upaya, segala cara kami sudah koordinasi dengan pihak pengelola rumah susun, pihak kelurahan, pihak camat pada era di 2025 kemarin. Namun sampai dengan awal tahun ini pun belum ada solusinya yang real. Ya alhamdulillah dengan kedatangan media di hari Sabtu kemarin dengan maraton dari pihak LH. Terus terang aja dari hari Sabtu sampai Minggu itu saya duduk di sini sampai pagi, mungkin diangkut sampai tuntas. Tapi bila mana ini dibiarkan lagi, 3 hari yang akan datang ini sudah menumpuk kurang lebih 2-3 meter lagi. Saya hakul yakin itu Kak, itu demikian Kak. Sudah berapa lama sih Pak sebenarnya warga mengeluhkan bau yang tidak sedap ini? Ya sudah kurang lebih sudah setahun ini. Emang dari dulu sebenarnya saya tahu bahwa di sini ini adalah TPS.
Tetapi kan pemerintah harusnya juga melihat amdalnya seperti apa sih kalau misalnya di sini ada tempat sampah terus di situ ada pemukiman. Kan artinya juga tidak baik-baik saja kan Kak seperti itu. Makanya pemerintah stakeholder ya marilah ayo duduk bareng. Jangan sampai sampah ini jadi permasalahan kita bersama seperti itu Kak. Artinya kemarin sudah ada rapat ya Pak ya yang sudah dilaksanakan oleh Camat, Lingkungan Hidup dan juga RT dan RW. Hasil rapatnya seperti apa Pak? Kalau saya lihat di notulennya, itu kan mulai hari ini sebenarnya ini akan ada sosialisasi dari pihak LH, Lurah, Kecamatan akan disosialisasi kepada para pengangkut gerobak ini bahwa mulai besok hari Rabu sudah tidak diperbolehkan membuang sampah. Tapi kan beliau juga belum mengasih solusi yang tepat. Kalau nggak boleh buang di sini, suruh buang di mana kan juga belum ada solusi yang jitu Kak, seperti itu. Jadi dia itu ya maunya dadakannya aja tidak boleh buang di sini, tapi mungkin belum disosialisasi mau dibuang kemana, arahnya kemana, seperti itu. Makanya harapan kami Kak, RT, RW harus duduk bareng kepada masyarakatnya, diedukasi lah, buang sampah itu harus pada tempatnya. Jadi tidak berantakan seperti ini Kak itu. Ini saya lihat kan tadi informasi yang Bapak bilang sebelum ini sampai menggunung 3 meter ya Pak ya. Nah ini saya lihat sudah mulai diangkut, ini mau dibawa kemana dong Pak sampahnya? Ya ini makanya saya tadi sudah berbincang-bincang dengan pengangkut sampah ini sudah mungkin dari semalam ngantri. Ternyata saya dapat informasi dari koordinatornya katanya ini ada truk 1. Namun katanya belum boleh dimuat. Apa permasalahannya kami juga nggak tahu kan seperti itu. Ya seperti itu Kak permasalahannya. Saya dapat informasi dari LH. Itu katanya di Kelurahan Penggilingan sebenarnya ada berapa armada sih? Katanya ada 8 armada. Oke, kalau 8 armada saya kira untuk mengangkut sampah ini kapasitasnya hanya berapa ton sih? Harusnya itu tercukupin karena dari 20 RW itu Kak, itu kurang lebih hanya 11 atau 12 RW yang buang sampah ke sini. Yang lainnya itu diambil secara mandiri. Jadi kita ada penampungan bila mana nanti kurang lebih sudah ada 1 truk, sudah kita dari LH masuk ke dalam ngambil sampahnya seperti itu. Tapi itu belum dilakukan sampai sekarang. Jadi baru hanya beberapa RW seperti itu aja Kak. Akhirnya artinya ini besok udah mulai 7 Januari ini sudah tidak boleh lagi Pak sampah dibuang di sini ya Pak ya? Kalau menurut notulen hasil rapat kemarin dari LH, Lurah, dan Camat, harusnya mulai besok sudah steril Kak, seperti itu. Harapan kami ya mudah-mudahan semuanya itu ada solusinya yang terbaik. Kami tidak ingin menyalahkan antaranya LH, tukang gerobak. Karena kalau saya lihat tukang gerobak ini adalah pekerjaan yang sangat mulia Kak. Bila mana tidak ada tukang gerobak ini seperti apa lingkungan kita Kak? Seperti itu. Makanya ayolah kita bareng-bareng nyari solusi yang terbaik untuk ke lingkungan kita supaya warga kita juga hidup sehat, nyaman dan tentram. Itu Kak harapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Erdi Sukarmin. Semoga setelah ini juga bisa mendapatkan solusi dan benar-benar bisa steril ya Pak. Solusi permanen juga dari pemerintah. Terima kasih banyak Pak Edi. Nah pemirsa itu dia tadi. Memang sudah dilakukan rapat ya kemarin. Cuman memang ini lagi-lagi setelah ini diangkut. Ini seperti yang Anda lihat saat ini. Ini sudah mulai diangkut dan pengangkutan sampah ini sejak kemarin pada saat juga pemberitaan kami meliput di sini dan saat ini juga pengangkutan sampah-sampah. Namun yang masih belum jelas solusinya adalah kemana sampah-sampah ini akan dibuang. Karena kalau dari informasi tadi dari Pak RW bahwa per 7 Januari besok hari Rabu ini harusnya ini disterilkan, tidak lagi sampah-sampah dibuang di TPS Velbak ini. Namun kemana pindahnya ataupun di mana pengganti TPS-nya ini belum ditemukan solusi. Pastinya warga juga berharap ini semoga dapat solusi yang konkret ya dari pemerintah, tidak hanya pada saat viral saja langsung diangkut, namun seperti yang Pak Edi sampaikan tadi 3 hari ini steril, namun setelah itu nanti mulai menggunung lagi sampah-sampahnya. Semoga ini juga bisa dilihat pemerintah agar menemukan solusi yang terbaik untuk warga yang tinggal di sini. Demikian kembali ke Anda. Baik, terima kasih Prita Zega atas laporannya. Lagi-lagi kami harapkan ini bisa segera teratasi ya permasalahan sampah yang mengkhawatirkan dan juga mengganggu kesehatan warga. Betul, ini Prita Zega baru bentar aja udah kayak gitu ya ekspresinya ya.
Pemirsa, tabrakan beruntun melibatkan 5 unit mobil terjadi di depan Autopart BSD. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan cukup parah akibat Ya pemirsa, yang lagi viral, ini lagi-lagi kecelakaan lalu lintas terjadi dan bahkan terekam oleh kamera warga ya. Kali ini tabrakan beruntun melibatkan 5 unit mobil terjadi di depan Autopart BSD. Jadi sejumlah kendaraan ini terlihat mengalami kerusakan cukup parah akibat benturan beruntun tersebut. Jadi pemirsa, ini menurut saksi mata yang melihat langsung di lokasi, kecelakaan bermula saat sebuah mobil yang dikendarai remaja menabrak mobil berwarna putih yang sedang berhenti di lampu merah. Benturan ini kemudian memicu tabrakan berantai dari kendaraan lain di belakangnya. Beruntung memang tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa mobil mengalami kerusakan cukup serius dan lalu lintas sempat tersendat sebelum kembali normal. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ayo, jangan meleng ya. Tuh dia loh, abis ngapain itu coba ayo. Kita kabar viral berikutnya, pemirsa, ada sebuah video penangkapan seorang pria di stasiun Duku, Kabupaten Padang Pariaman. Ini viral di media sosial ya. Pria tersebut diamankan oleh petugas keamanan setelah kedapatan mencuri 1 unit ponsel milik penumpang kereta api rute Pariaman Padang. Jadi aksi pencurian ini diketahui terjadi saat perjalanan sedang berlangsung ya. Kalau Anda lihat, ini pelaku kemudian diturunkan di stasiun Duku sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolsek Batang Anai. Jadi dalam kejadian ini diketahui bahwa kasus berakhir secara damai melalui penyelesaian keluarga sih ya ujungnya ya. Korban dan pelaku sudah sangat sepakat lah ya dalam mediasi itu untuk tidak melanjutkan kasus ini ke proses hukum ya. Kalau kata netizen nggak seru, nggak seru gitu. Tapi kan kita tetap mengedepankan restoratif justice ya. Iya. Oke, kalau yang ini tidak patut untuk ditiru pemirsa karena aksi pelecehan seksual yang terekam kamera CCTV berada di kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada siang hari bahkan. Iya pemirsa, jadi dalam rekaman tersebut ini terlihat ada pelaku yang mengendarai sepeda motor berwarna putih memutar balik arah kendaraannya mengincar seorang perempuan yang berjalan sendirian. Kita lihat ya. Jadi memanfaatkan kondisi jalan yang sepi, pelaku langsung melakukan tindakan asusila. Korban yang merupakan warga sekitar langsung berteriak. Kasus ini menjadi perhatian publik karena pelaku diharapkan dapat segera diidentifikasi dan juga diproses secara hukum. Oke pemirsa, berakhir juga kemudian perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, karena saat lagi kan ada Hidup Sehat yang akan menyapa Anda. Kalau begitu saya pamit, saya Maria Segaf. Saya Reza Balwel, terima kasih. Sampai jumpa.